Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita akan bahas mengenai mata kuliah aspek hukum dalam bisnis tentang perikatan dan perjanjian. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Nagia Putri. Saya dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen S1. Kita mulai dari pengertian perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini muncullah perikatan. Sumber perikatan. Yang pertama, perikatan yang bersumber dari perjanjian terbagi menjadi dua, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. Sedangkan perjanjian tidak bernama misalnya leasing. Yang kedua, perikatan yang bersumber dari undang-undang terdiri menjadi dua. Yang pertama, undang-undang saja, misalnya dalam hubungan keluarga. Yang kedua, undang-undang dan perbuatan manusia, misalnya perbuatan yang halal, perbuatan yang menuntut hukum, dan perbuatan melawan hukum. Jenis-jenis perikatan. Yang pertama, perikatan bersyarat. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Yang ketiga, perikatan alternatif. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang keenam, perikatan dengan ancaman hukuman. Kita bahas dari yang pertama, perikatan bersyarat. Dikatakan perikatan bersyarat apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu terjadi. Misalnya, Budi akan menyewakan rumahnya kalau ia dipindahkan ke luar negeri. Yang kedua, perikatan dengan ketentuan waktu. Pada perikatan ini yang menentukan adalah lama waktu berlakunya suatu perjanjian. Misalnya, rumah ini saya sewakan per 1 Januari 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020. Yang ketiga, perikatan alternatif. Misalnya, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian. Tetapi ia tidak boleh memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Pada perikatan ini, terdapat beberapa debitur yang mempunyai hutang pada satu kreditur. Bila salah satu debitur membayar hutangnya, maka debitur yang lain dianggap telah membayarnya juga. Perjanjian ini harus dinyatakan dengan tegas. Contohnya, A, B, dan C meminjam bersama-sama uang sebesar 90 juta, maka diperjanjikan bahwa masing-masing dapat ditagih untuk seluruh hutang. Maka, pembayaran dari satu debitur melunaskan hutang debitur yang lainnya. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Perikatan ini menyangkut objek atau prestasi yang diperjanjikan. Contohnya, dapat dibagi misalnya sejumlah barang atau hasil bumi. Sebaliknya, yang tidak dapat dibagi misalnya kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda karena kuda tidak dapat dibagi. Yang keenam, perikatan dengan ancaman hukuman. Pada perikatan ini, ditentukan bahwa untuk jaminan pelaksanaan perikatan, diwajibkan untuk melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Kita lanjut ke azas-azas dalam hukum perjanjian. Yang pertama, azas terbuka atau kebebasan berkontrak. Sistem terbuka mengandung suatu azas kebebasan dalam perjanjian berkontrak. Pada pasal 1338 ayat 1 KUH PDT disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, azas tambahan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum perlengkapan yang berarti
bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Jadi, jika suatu perjanjian telah tegas dan jelas, maka perjanjian itulah yang mengatur semua hubungan kedua belah pihak. Tetapi, jika tidak tegas dan jelas, maka barulah dilihat pada KUH PDT dan undang-undang. Yang ketiga, azas sepakat atau konsensualisme. Pada dasarnya, perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Jadi, pernyataan sepakat tanpa tertulis telah mempunyai kekuatan mengikat, misalnya dalam jual beli atau tukar menukar. Tetapi, ada kalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau dengan akta notaris. Sebagai contoh, perjanjian mengibah barang tetap. Kita lanjut ke syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Sepakat yang dimaksud di sini, kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Contohnya, si penjual menginginkan uang, sedangkan pembeli menginginkan suatu barang. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu artinya apa yang dijanjikan, hak-hak, dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian juga harus ditentukan jenisnya. Yang keempat, sebab yang halal. Yang dimaksud adalah bukanlah sesuatu yang menyebabkan seseorang berbuat perjanjian, tetapi mengenai isi perjanjian itu sendiri, di mana isinya bukan sesuatu yang terlarang. Misalnya, si penjual bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang. Yang terakhir, batalnya suatu perjanjian. Yang pertama, karena paksaan. Paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, bukan paksaan badan, misalnya dengan diancam atau ditakut-takuti. Yang kedua, karena kehilafan atau kekeliruan. Terjadi apabila salah satu pihak hilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. Misalnya, seseorang yang membeli lukisan yang dikiranya karya Basuki Abdullah, tetapi ternyata hanya tiruannya saja. Yang ketiga, karena penipuan. Terjadinya apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar, disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya agar setuju dengan perjanjian tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai perikatan dan perjanjian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.